Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Pagi. Ya, semangat pagi ya. Pagi hari ini mari kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Saya percaya ada kekuatan yang mau Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Ada lawatan yang Tuhan mau lakukan di tengah setiap kita. Namun pagi hari ini adakah kesiapan di antara kita? Adakah hati kita merindukan Tuhan? Itu sebabnya mari biar kita mau siapkan diri kita. Kita mau bawa segenap keberadaan kita kepada Tuhan. Mari datang kepada Dia. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Yes, haleluya Lord. Haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Shiria rakaya haleluya. Haleluya. Lord. Haleluya. 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 Kami mau bangkitkan iman kami pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu pujian adalah bahasa iman kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau terobos setiap batas-batas yang mungkin membatasi kami Tuhan di sekeliling kami. Tapi kami mau bebaskan roh Allah bekerja di tengah kami. Kami mau terima sukacita yang dari Engkau. Kami terima kekuatan yang dari Engkau. Dan kami mau persembahkan pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami siap Tuhan untuk kami bersorak-sorai bagi Engkau. Biar setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sorakan haleluya, berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Yes. Haleluya. Haleluya. Bolehkah berikan tos high five kepada kanan kiri kita, katakan aku siap memuji Tuhan. Mari berikan high five, aku siap memuji Tuhan. Aku siap memuji Tuhan. Yes. Yang siap terima sukacita yang baru. Mari naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang terus menyertai kita, amin. Dan Allah yang membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Mari katakan Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Mari katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan Yesus. Kau pegang hidupku, seluruh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah. Mari katakan Yesus Kau Raja. Oh Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau bawa kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau saja yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Yesus
sorak-sorai bagi Raja. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Yes, amen. Biar setiap kita menaikkan pujian, menaikkan sembah kita pagi hari ini. Dan biar hadiratnya memenuhi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh. Shikidia rabaka ya rabai. Ora laba shakana laba bakana laba. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Mau aku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari katakan penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku
Sebab tidak ada yang sebanding dengan kemuliaan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap kami bait-Mu Tuhan. Kami memuja Engkau. Thank you Lord Jesus. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu. Memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Mari katakan mulianya. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu. Menyembah-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi, amin, memenuhi tempat ini. Haleluya. Mazmur 112 berkata seperti ini. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh ikuti saya pagi hari ini. Saya Saya akan tetap akan tetap percaya. percaya. Bapak Ibu tahu kata-kata itu membuat iblis kecewa. Karena iblis berharap bahwa ketika dia melemparkan cukup cobaan, ketika iblis melemparkan cukup masalah, ketika iblis melemparkan cukup mungkin penyakit, melemparkan cukup permasalahan dalam hidup saudara, saudara akan berkata, aku nyerah Tuhan. Tapi ketika kita berkata, aku mau tetap percaya sama Tuhan, iblis kecewa di situ. Karena ketika di sini dikatakan hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Artinya apa? Nggak peduli situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu mungkin iblis melemparkan berbagai pencobaan, masalah dalam keluarga, masalah dalam pendidikan, masalah dalam keuangan, masalah dalam kesehatan, apapun itu. Kita mau bilang Tuhan, aku tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Aku mau tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong aku. Aku mau tetap percaya bahwa tidak pernah Tuhan meninggalkan aku. Dan ketika kita bilang Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Hatiku tetap percaya, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pagi hari ini dengan persembahan kita. Seringkali ketika masalah datang, khususnya masalah keuangan. Seringkali kita bilang, Tuhan nanti dulu deh ngasih persembahannya. Tuhan nanti dulu deh perpuluhannya. Tuhan nanti dulu deh janji imannya. Tapi kalau kita bilang, Tuhan aku mau tetap percaya sama Tuhan apapun yang terjadi. Aku mau tetap bersyukur sama Tuhan.
apapun yang terjadi, aku mau tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupku. Di situ iman saudara bangkit. Pagi hari ini dan persembahan kita, mau gak kita tetap percaya sama Tuhan sepenuhnya? Mau gak kita tetap mempercayakan hidup kita seutuhnya sama Tuhan? Karena pagi hari ini saya mau bilang bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Tuhan sanggup memelihara masa depanmu, menjamin masa depanmu. Tapi pertanyaannya, mau gak kita percayakan hidup kita sama Tuhan? Mau gak kita percayakan seluruhnya sama Tuhan? Pagi hari ini mari kita angkat persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau satu kali lagi kami diberi kesempatan memberikan yang terbaik kepadamu. Ini bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa Tuhan. Bukan karena kami gak punya masalah. Tapi di luar setiap pergumulan kami, di luar setiap permasalahan kami mau bilang, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan itu baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan kami memberikan persembahan kami dengan hati yang bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan sanggup memelihara hidup kami. Ini persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Biar Engkau Allah memberkati setiap persembahan yang ada. Berkati setiap tangan yang terangkat dengan persembahan mereka Tuhan. Biar sungguh Engkau Allah melimpahkan berkat bagi setiap kami. Sehingga hidup kami diberkati dan boleh memberkati banyak orang. Sehingga dunia boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang baik. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita juga minggu kemarin ada janji iman. Bagi Bapak Ibu yang belum memberikan janji iman. Atau mungkin minggu lalu baru menulis, belum dikumpulkan. Boleh dikumpulkan hari ini. Allah mengasihi orang memberi dan sukacita. Amin. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat. Mari sekali lagi sama-sama katakan, oh mulianya, oh mulianya hadirat-Mu. Kami baik-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadir. Oh diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat memenuhi tempat ini. Oh, mari berikan pujian dan sorak bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Yes. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini saya rindu saudara kita baca sekali lagi ayat hari-hari ini yang Tuhan sedang kasih dengan kita.
Saya merasa diberkati sekali membicarakan hal ini karena saya mengalaminya luar biasa. Saya pengen saudara mengalami hal ini. Yang rindu mengalami firman Allah katakan saya. 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Saya mau saudara membaca ayat ini dan saudara berkata, ini digenapi dalam hidup saya. Ini digenapi dalam keluarga saya. Ini digenapi bahkan bagi generasi di bawah saya, anak-anak saya. 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ayat 12, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Yang percaya katakan, yang rindu ayat ini terjadi kepada saya katakan, amin. Silakan duduk. Manusia ketika Tuhan menciptakan, pada awalnya dikatakan adalah mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ciptaan. Dia penuh dengan kemuliaan Allah. Namun karena berdosa, manusia menjadi terpuruk. Manusia jadi bersusah-susah. Manusia kehilangan tujuan hidup. Manusia lupa akan potensinya. Tapi melalui kelahiran baru, Tuhan mengembalikan semua itu. Namun untuk menyatakan kemuliaan manusia, kita harus mengeluarkan kemuliaan itu. Amin. Menghadapi tipu daya dosa, menghadapi pengalaman keseharian, dunia yang telah jatuh di dalam dosa, membuat seringkali cara berpikir kita, bisa enggak saya muncul? Bisa enggak saya cemerlang? Bisa enggak saya unggul? Pendek kata, bisa enggak saya sukses? Tapi firman Tuhan mau mengajar pagi hari ini kita. Ingat lagi hal ini. Gimana caranya supaya kita menggenapi firman Tuhan dengan cara hidup yang terhormat. Pagi hari ini saya akan bicara, kalau minggu lalu kita sudah bicara tentang hidup terhormat di hadapan sesama, itu melalui dengan hidup tenang di hadapan diri sendiri. Melalui hidup taat di hadapan Allah. Nah, bagaimana kita belajar cara hidup terhormat? Pagi hari ini dari ayat-ayat ini ada 3 hal yang saya pengen saudara tangkap. Ketika ayat ini dikatakan, anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Wah, mengurus persoalan-persoalan sendiri. Perlu tekad saudara. Bekerja dengan tangan. Tidak bergantung pada orang lain. Poin yang pertama yang saya mau bicarakan, kalau saudara mau hidup terhormat, cara hidup terhormat pertama, belajarlah hidup berdedikasi. Katakan bersama saya, berdedikasi. Dedikasikan hidup saudara untuk bekerja dengan tangan saudara sungguh-sungguh. Ya, berdedikasi tentu adalah sebuah kata yang penuh kekuatan, penuh keahlian, penuh ketekunan. Ini memberi diri saudara. Itu sebuah pengabdian. Bahkan untuk itu kadang-kadang ada pengorbanan di dalamnya. Sudahkah saudara bekerja seperti ini? Penuh dengan dedikasi. Seringkali banyak orang kenapa gak sukses, ternyata kurang dedikasi. Gitu loh. Gak mendedikasikan hidupnya sepenuhnya kepada pekerjaannya. Atau kepada bisnisnya. Sehingga dia akan melihat hasil yang luar biasa. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, entahkah pekerjaan kecil, pekerjaan besar, pekerjaan
keren atau kurang keren. Segala sesuatu yang jumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Gunakan tenaga sekuat tenaga, saudara. Terus dikatakan, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi selama engkau hidup, engkau harus bekerja sedemikian rupa. Bahkan bekerja seolah-olah besok engkau mau mati gitu loh. Kalau engkau mati besok, sayang ini potensi. Sayang ini tenaga belum dikeluarkan gitu loh. Sebabnya saya rindu sekali melihat terobosan di tengah jemaat. Kenapa kita harus berdedikasi? Ketika sedang merenungkan khotbah ini, khotbah minggu lalu, dan akhirnya kaitannya soal kerja, kaitannya soal prestasi, kaitannya bahkan outcome-nya itu bukan hanya kerja keras. Tapi kalau udah bicara outcome nanti bicara income gitu loh. Berapa penghasilan kita? Pasti orang kan berkata, waduh ini teori kemakmuran. Waduh ini pengajarannya bicara tentang duniawi. Saudara, latar belakang kitab Tesalonika, sekali lagi, Paulus cuma sebentar di Tesalonika. Tapi mereka respon imannya luar biasa. Mereka cepat percaya dan mereka terpesona dengan Injil. Mereka terima anugerah Tuhan. Mereka percaya sungguh-sungguh, terima keselamatan dari Tuhan. Bahkan ketika mereka dengar kedatangan Tuhan, waduh mereka udah gak sabar nanti kedatangan Tuhan. Efek sampingnya apa saudara? Mereka lupa kerja. Mereka kumpul terus, nantiin kedatangan Tuhan. Akhirnya gak jadi produktif. Itu background di masa lalu. Tapi saya lihat ada orang-orang kenapa gak berprestasi? Kenapa hidupnya biasa-biasa? Kenapa gak memberi dampak? Kenapa hidupnya gak bergairah, gak berbahagia? Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang ternyata bisa jadi seperti orang Tesalonika. Wah karena udah diselamatkan fokusnya nantiin Tuhan aja gitu loh. Surga minded, pokoknya sudah harap, sudah gak sabar kedatangan Tuhan. Jadi semuanya rohani. Kerjanya jadi kendor gitu loh. Prestasi jadi kurang. Atau ada orang Kristen model yang lain. Kalau yang tadi mau udah yakin keselamatannya Tuhan datang, segera kalau bisa Tuhan lebih cepat datang. Pengen ke surga. Atau yang satu lagi modelnya. Karena belum yakin selamat, nih keyakinan keselamatannya belum teguh. Jadi dia berdoa selalu terus cari keselamatan. Karena pendetanya selalu ngomongin tentang dosa, tentang surga, neraka. Itu penting sekali saudara. Jadi setiap hari jemaat bergumul, saya udah selamat belum? Saya udah selamat belum? Kayaknya saya harus lebih banyak berdoa. Kayaknya saya harus lebih banyak ibadah gitu loh. Saking hal itu setiap hari itu bergumul. Karena apa? Dosa sedikit kamu masuk neraka loh. Dosa sedikit kamu gak tembus surga loh. Apa yang terjadi? Itu sisi yang ekstrim dari jemaat Tesalonika. Ya. Jadi yang dikejar terus rohani terus. Doa terus. Waktunya kerja berdoa. Waktunya kejar omset berdoa. Gak salah dengan doa. Tapi kalau motifnya untuk diselamatkan kita berdoa, beribadah, keliru. Keselamatan itu anugerah. Bisa katakan amin? Kita terima dengan iman. Nah kalau saudara sudah terima dengan iman, kerjakan keselamatan itu melalui apa saudara? Saudara gak usah buru-buru ke surga kalau Tuhan belum suruh ke surga. Amin. Semua kita pengen ke surga kan? Tapi siapa yang pengen segera ke surga? Pasti gak ada. Ya kan? Nah, selama kita masih ada di dunia ini, kita harus genapi apa? Betul pikiran kita surga minded. One day saya akan ke sana bersama Tuhan dalam kemuliaan.
Namun selama saya hidup, saya harus menggenapi misinya Tuhan. Seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa yang seringkali dikenal dengan doa Bapa kami. Tapi sebetulnya doa para murid. Doanya apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, dimuliakanlah namamu. Terus apa? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Sebelum kita ke surga, sebelum waktunya Tuhan panggil kita, kita yang sudah diselamatkan punya tugas. Tugasnya apa saudara? Menghadirkan surga ke bumi ini. Melalui apa saudara? Kehidupan pribadi yang diubahkan. Kehidupan keluarga yang diubahkan. Kehidupan kesehatan yang diubahkan. Kehidupan keuangan yang diubahkan. Kehidupan yang berdampak saudara. Saudara tangkap ya. Jadi ini ada kita punya misi. Kita punya amanat yang luar biasa. Yaitu apa saudara? Menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ini tugas kita. Ketika kita yakin saya sudah selamat. Kenapa? Saya percaya anugerah Tuhan, korban Yesus di kayu salib membayar semua dosa saya. Saya terima dengan iman, saya telah selamat. Sesudah itu saya ngapain? Tugas saya sambil menunggu kembali ke surga. Saya menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Yang percaya katakan amin. Itulah visi kota di atas bukit. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Saudara, tugas saya pengkhotbah. Tapi saudara, gak semua dipanggil jadi pengkhotbah. Ada pelayanan full time. Gak semuanya dipanggil pelayanan full time. Tapi kebanyakan kita dipanggil apa? Pelayanan di marketplace. Hitungan buah saudara apa? Di keluarga saudara. Di kantor saudara. Di tempat kerja saudara. Di bisnis saudara. Amin. Itu sebabnya kalau saudara mau belajar cara hidup terhormat. Pertama, bekerja dengan tangan dengan penuh dedikasi. Katakan berdedikasi. Nah, saudara, apa itu dedikasi? Dedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia. Saudara bekerja bukan sekedar mencari nafkah, tapi ada tujuan mulia. Saudara, memang ada level pengertian kita. Saya bekerja sementara ini untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Tapi saudara kan lebih jauh. Sebentar, izinkan saya minum sebentar. Pekerjaan kita akan lebih untuk memberkati yang lain. Pekerjaan kita adalah apa? Untuk apa? Membuat aku bisa memuliakan Tuhan dengan harta saya. Saya katakan amin. Nah, bagaimana caranya? Mulailah sekarang evaluasi. Saudara bekerja dengan dedikasi enggak? Atau saudara biasa-biasa? Kata pengkhotbah tadi, apapun yang dijumpai tanganmu. Kalau engkau berdedikasi melakukan itu, Tuhan sanggup berkati. Itu janji Tuhan. Mungkin sekarang masih ada, pekerjaan saya biasa. Saya kan kerja bantuin orang lain. Itu enggak masalah saudara. Yang masalah di sikap hati saudara. Saudara perlu dedikasi enggak melakukan hal itu. Contoh dedikasi itu apa sih? Matahari yang bersinar bagi kita. Dia terbit tepat waktu, tenggelam tepat waktu. Besok dia akan lakukan yang sama. Dia berkomitmen. Setiap waktu saya akan datang pada waktunya.
Evaluasi cara kerja kita. Dia dikasih enggak? Atau kita males-malesan? Atau kita kurang semangat? Ada janji Tuhan. Kau setiap perkara yang kecil, Tuhan beri perkara yang besar. Mungkin saudara berkata, ini bisnis kecil. Ini pekerjaan kecil. Tapi sekali lagi, kalau dari dalam saudara ada roh yang buat, saya harus berdedikasi melakukan ini. Pasti akan berbeda. Amin saudara. Coba evaluasi. Evaluasi diri saya sendiri. Ini dedikasi enggak pekerjaan saya? Bisnis saya berdedikasi enggak di sana? Seorang filsuf berkata, aku berpikir maka aku ada. Tapi seorang anak Tuhan yang berdedikasi dalam pekerjaannya, dia berkata, aku melayani maka aku ada. Bisnis saudara, pekerjaan saudara adalah sebuah pelayanan. Ketika saya dengar seminar bisnis, jangan mikirin duitnya dulu. Mikir apa benefit yang didapat orang atas jasamu. Pikirkan apa keuntungan orang terhadap kamu. Dan ketika kita melayani sebaik-baiknya. Seperti tadi, aku melayani maka aku ada. 1, 2, 3. Amin. Jadikan itu moto saudara. Amin. Mau dikerja di bisnis, ini pelayanan. Jadi apapun yang saudara buat. Tahu bulat kah, tahu kotak kah, tahu segitiga kah. Kan kok jadi tahu bulat ya, karena ada lagunya ya. Lihat, itu perlu dedikasi loh. Cuma jual tahu bulat tapi ya dibuatin lagu. Cuma tahu, tapi ada di mana-mana. Itu pasti mikir dia. Ya, sama apapun yang saudara lakukan. Sekarang mulai lihat, ketika saya sampaikan ini pelayanan terbaik buat saya. Amin. Mungkin produknya sederhana, tapi di piring yang bersih. Mungkin ininya sederhana, tetapi dihiasi. Sekarang istilahnya di plating lah, pakai garnish lah, apalah istilahnya, kalau istilahnya seperti itu. Bawaannya juga dengan anggun, dengan sopan. Misalnya saya kebayang itu. Atau apa saja, saya nggak tahu lah. Saudara bisnisnya apa, macam-macam. Tapi dedikasikan hidup saudara dengan hal itu. Saudara, jam yang mahal dulu itu bukan jam buatan Jepang. Ini namanya produksi massal. Buatan Swiss. Merek-merek seperti Rolex. Ada banyak lain ya, saya nggak punya sih yang kayak gitu. Jadi, tapi saudara tahu nggak? Itu tuh handmade, buatan tangan. Dan apa yang terjadi? Itu membuat tuh bisa makan berwaktu yang sangat lama. Karena barangnya kecil sekali. Kalau kita yang pertama mau belajar, aduh baru belajar nggak seliar aja. Udah ruwet, lama. Perlu kalian ketekunan. Saudara tahu siapa mereka? Mereka lah orang-orang Protestan. Yang dilatih untuk bekerja dengan dedikasi. 1 jam bisa miliaran harganya. Kenapa? Karena ada dedikasi hidupnya. Mereka bekerja dengan barang yang kecil dan lama, turun-temurun. Itu dari mana saudara? Karena mereka belajar etika Protestan. Dari mana? Dari firman. Saya pengen saudara tangkap hal ini. Ketika kita berdedikasi, kita akan tunjukkan komitmen kita. Ketika kita berdedikasi, itu seperti ada bahan bakar yang terus memacu kita untuk semangat melakukan sesuatu. Amin. Dedikasikan hidupmu kepada pekerjaanmu. Dedikasikan hidupmu kepada hobimu supaya menghasilkan. Dedikasikan hidupmu kepada bisnismu atau apa saja. Yang kedua, punya mimpi untuk apa? Ketika engkau bekerja dengan tangan, berharap satu ketika engkau akan, kalau tadi pertama berdedikasi, engkau akan berdikari. Ini istilahnya Presiden Soekarno. Berdiri di atas kaki sendiri.
Presiden kita yang pertama itu luar biasa kalau menciptakan kata-kata baru itu. Berdiri di atas kaki sendiri. Nah, punya mimpi. Suatu ketika saya akan mandiri. Saya akan mandiri. Kenapa kita bisa mandiri? Karena janji Tuhan setiap kita punya berkatnya masing-masing. Yang percaya setiap kita punya berkat masing-masing. Katakan amin. Amin. Tapi saudara mulai diberi dikasih tadi. Punya impian, saya akan mandiri. Punya impian. Tapi banyak orang yang masih bekerja. Aduh, sirik sama majikan. Waktu sirik saja Tuhan udah gak berkati. Ini soal sikap hati. Kalau mau berdikari, kalau sudah masih kerja sama orang, lihat. Kenapa ya bos saya sukses? Jangan iri. Kalau iri akan membuat saudara gelap. Kinerja saudara akan turun. Justru saudara akan berkata, apa yang saya bisa pelajari dari majikan saya? Sampai suatu ketika saya bisa mandiri. Amin. Saudara punya visi dulu, berdikari. One day saya akan punya usaha saya sendiri. One day saya akan punya pekerjaan saya sendiri. Semua itu bicara sikap hati. Yang diwakili tadi dengan berdedikasi. Gitu. 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata begini. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Minimal orang dimotivasi kerja untuk makan. Itu yang paling minim. Tapi kata firman Tuhan, kalau nggak kerja nggak boleh makan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai latih yuk anak-anak kita. Di rumah tangga, jangan cuma bisa nerima. Mereka diajarin kerja juga. Diajarin bantu orang tua. Kenapa? Harusnya mereka nggak boleh makan kata firman Tuhan kalau nggak bekerja. Biasanya begini, generasi pertama itu generasi yang berjuang, ya, oh mati-matian. Nah tapi sayang, ketika udah sukses, seringkali bilang gini, aduh anak saya nggak boleh susah. Jadi anaknya nggak dilatih bersusah-susah. Lahirlah generasi yang kedua, menikmati berkat mama papa. Kalau anak ini nggak dididik, kerja mama papa diklaim sama dia. Nggak sama orang tua. Kenapa? Karena dulu nggak dilatih kerja. Nggak tahu susahnya. Kalau nggak tahu susahnya, taken for granted. Ini warisan saya. Tapi kalau sudah dari kecil, iya ya saya cuma bantuin mama papa susah. Apalagi mama papa yang ngerintis. Itu sebabnya saya mesti hormat banget sama orang tua. Tapi hari-hari ini ada anak-anak gak tahu firman Allah. Terima warisan. Orang tuanya diabaikan, gak dihormati. Saya mau berkata terkutuk saudara. Yang lebih parah, kalau anak cucu kita nggak dilatih bekerja. Generasi panah yang berusaha. Generasi kedua menikmati. Generasi ketiga ngabisin yang sudah diusahakan. Remaja-remaja ngomong sama saya. Ya remaja-remaja, yang remaja nih. Yo lihat saya. Saya bukan generasi yang sekedar menikmati. Apalagi generasi yang menghabiskan. Tapi harusnya ngomong, saya generasi yang melipat gandakan. Bisa katakan amin? Amin? Tapi belajar susahnya. Kalau saudara masuk di tengah, bingung nantinya. Belajar sekarang, mulai dari sekarang. Mi, apa yang aku bisa bantu? Mi ajarin aku supaya punya mental kayak papa mama, mental pionir, mental pejuang, mental pengusaha. Amin. Amin. Mari kita tolak generasi yang sekedar menikmati. Kalau sudah generasi menikmati, bahaya saudara. Itu kerjaan saudara.
kerjaan orang tua saudara. Apalagi kalau generasi menghabiskan. Firman Tuhan saudara sudah seperti seorang sahabat si perusak. Haleluya. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Seringkali orang berkata, saya nggak punya backing, saya nggak punya modal, saya lihat kayak semut, nggak ada pemimpinnya. Tapi dia punya inisiatif. Kenapa? Karena dia punya mental. Aku mau berdikari. Semua orang muda katakan bersama saya. 1, 2, 3. Aku mau berdikari. Amin. Ada survei yang memperlihatkan ada generasi kedua bisa memajukan perusahaan orang tuanya berkali-kali lipat. Asal orang tuanya juga legowo hati. Amin. Mempercayakan kepada orang muda. Dulu memang kita berusaha dengan zamannya. Tapi sekarang ada teknologi. Sekarang ada ilmu pengetahuan yang bertambah. Jadi generasi dulu dengan sekarang mesti komunikasi. Dulu papa pakai cara ini sukses. Puji Tuhan sampai sekarang. Tapi ke depan dunia berubah. Kira-kira bisa sukses enggak? Yuk kita diskusi yuk. Dulu papa nggak pakai pembukuan bisa. Sekarang kudu pakai pembukuan. Amin. Dulu pakai kalkulator nggak semahi. Tapi mungkin sekarang perlu pakai komputer. Minimal pakai Excel. Wah papa mah ngerti jadi nggak usah. Salah juga orang tua. Karena dunia berubah. Bisa katakan amin? Kita semua mau maju, amin. Tidak ada curiga di antara kita. Amin. Nah, kenapa? Karena kita udah belajar kasih persaudaraan. Bahkan kita akan mengasihi aksi agape. Jadi mari, selisih antara generasi itu dijembatani dengan apa? Makan bersama. Meren kurang makan bersama atau kurang piknik bersama. Amin. Ketika makan bersama, piknik bersama di situ ngobrol. Aduh papa teh kayaknya mulai tenaganya kurang. Semangat mah aya kene nih. Ayo atuh pah, ayo atuh mah. Ya kita terusin gimana bahasnya. Sesuai dengan kekinian. Amin. Itu kan luar biasa. Tapi ada survei yang lain. Generasi kedua bisa melanjutkan yang lain. Tapi ada survei yang lain mengatakan. Ternyata anak itu punya mimpinya sendiri. Punya impiannya sendiri. Kenapa enggak keluar potensinya? Karena dia ada di bawah bayang-bayang orang tuanya. Bapakku hebat banget cari duitnya. Bapakku hebat banget kerjanya. Kita cuma ngelihat satu sisi orang tua kita terkagum-kagum. Akhirnya kita minder. Akhirnya kita enggak berdaya. Dia menemukan ada seseorang. Disuruh bantu sama papahnya mamanya. Perusahaannya udah jalan. Komitmen 2 tahun ya dia bantu. Pas dilihat perusahaannya, lihat cash flow-nya, dilihat penghasilannya. Orang tuanya dengan bangga berkata, ini waktu saya untuk memberikan kepada anak saya. Dia udah tahu berapa ini. Tapi anaknya bilang, mami, papi, terima kasih. Saya dikasih kesempatan, bahkan boleh belajar, boleh terlibat dengan usaha mami, papi. Tapi ini mimpinya mami, papi. Kayaknya saya punya mimpi yang lain. Ada talenta karunia saya kayaknya sedikit berbeda. Boleh enggak berkati saya? Orang tuanya, yang benar kamu udah tahu loh gak akan susah loh. Segini loh omsetnya per bulan. Iya saya udah tahu 2 tahun. Semua saya udah tahu trik-triknya. Tapi ini bukan mimpi saya. Boleh enggak mami papi berkati saya? Untuk jalan sesuai dengan mimpi saya. Orang tuanya lepaskan berkat. Sambil dak dikduk. Sukses enggak anaknya? Yang kedua lebar.
Oh kemanain? Orang tua tes nyalinya, bener ya? Kalau kamu melangkah begini, kamu gak berhak kesini ya, seolah-olah dia ngomong begitu. Komitmen anaknya. Karena mungkin dia sudah belajar berdedikasi. Dia punya impian berdikari. Ya, sukses tuh. Kalau perusahaan orang tua, perusahaan anaknya digabung, mulai jadi perusahaan yang lebih besar. Mengarah ke konglomerasi nantinya. Amin. Salah tidak? Tidak. Untuk tahu ini dari mana? Dapat pewahyuan dari Tuhan. Orang tua butuh berdoa kencang. Anak perlu berdoa kencang. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa menunjukkan hari depan yang penuh harapan. Lihat, ketika saudara berdedikasi, ketika saudara niat berdikari, jangan pikir saudara gak butuh Tuhan. Sebaliknya saudara akan banyak lipat lutut. Sebaliknya saudara akan berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Amin. Haleluya. Mimpi saudara kecil, doa saudara kecil. Mimpi saudara besar, doa saudara semakin bersungguh-sungguh. Ibadah saudara semakin bersungguh-sungguh. Haleluya. Efesus 4 ayat 28, masih berdikari. Orang yang mencuri jangan lagi yang mencuri. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, berdikari. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau saudara belum ketemuin talenta saudara, kalau saudara belum ketemuin potensi maksimal saudara, dari satu sisi di mata Allah saudara pencuri. Pencuri pasif. Pencuri aktif ngambil milik orang lain. Tapi pencuri pasif, saudara tidak menggenapi tujuan hidup saudara. Saudara jadi berkat saudara diberkati untuk memberkati. Amin. Satu talenta yang Tuhan kasih, saudara simpan. Saudara tidak bungahkan, saudara tidak kembangkan, saudara tidak multiplikasikan. Itu harusnya jadi berkat bagi banyak orang. Tapi harus banyak orang yang harusnya diberkati lewat saudara. Enggak jadi diberkati, kenapa? Karena saudara pencuri pasif. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus saya tolak untuk menjadi pencuri pasif. Amin. Kenapa ditantang janji iman? Karena saya mau iman saudara bangkit. Saudara akan melihat saya perlu lebih berdedikasi lagi. Ketika saya nulis jumlahnya, aduh Tuhan, salah meren. Ya. Tapi ketika kayak gitu, iblis mulai, enggak, saya harus kerja lebih kreatif. Belum kepikir caranya. Tapi Tuhan tuh ajaib. Menghibur kalau kesungguhan hati kita ada. Mulai dari hati sih saudara. Bukan dari pengalaman, bukan dari kekuatan. Mulai dari hati. Kemarin hari Jumat. Udah lelah banget. Udah doa pagi, ngajar sekolah Alkitab. Parents training. Tiba-tiba saya rasanya udah lesu. Udah beberapa hari. Kayaknya kurang tidur. Jadi udah saya lihat gak ada jadwal. Saya masuk ke kamar. Udah ngantuk banget, udah berat. Udah menetes air mata. Tiba-tiba ada yang ketok. Kak tadi ada yang cari, apa? Itu ada orang gak kenal tuh, terus ngapain? Bawa berkat, siapa? Kamu harus bangunin saya, gak enak saya kalau, nih gak tahu juga, orangnya ditanya juga gak tahu namanya. Saudara lihat, berkat dikirim kepada kita ketika kita lagi tidur. Amin. Saya diteguhkan, nangis saya bilang Tuhan. Saya lagi pusing, saya dengan istri sedang menggumuli banyak hal saudara ya. Lagi di stretch imannya. Saya kemarin minta maaf sampai saya lepas emosi sama anak. Lagi tertekannya gitu loh. Tapi ketika lagi itu Tuhan hiburkan. Kita yakin, percaya. Kita ngomong lagi dengan istri, nangis lagi kita. Iya ya.
Persis seperti kata Tommy, tetap percaya. Amin. Yang terakhir saudara, kalau saudara mau belajar cara hidup terhormat, tadi yang pertama berdedikasi, bekerja dengan tangan. Yang kedua berdikari, bekerja mengurus persoalan sendiri. Yang ketiga berdemonstrasi. Mumpung lagi marak demonstrasi ini ya. Berdemonstrasi. Dasar Bapak Gembala dulu tukang demonstrasi jadi ngajarin jemaatnya demonstrasi. Nanti dulu. Demonstrasi yang saya maksud adalah apa saudara? Bekerja sebagai saksi maksudnya seperti apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata demonstrasi itu ada dua. Yang pertama pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Itu namanya unjuk rasa. Katakan unjuk rasa. Bukan itu yang saya sebut. Kenapa? Kalau unjuk rasa itu protes. Kalau orang-orang protes itu tidak puas. Seringkali orang yang protes itu cari salah siapa. Gitu. Tapi Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan demonstrasi yang kedua adalah peragaan atau pertunjukan. Kalau yang tadi demonstrasi itu massal, unjuk rasa massal, biasanya oleh seseorang tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Misalnya demo masak. Ya kan? Itu namanya unjuk kerja. Katakan unjuk kerja. Unjuk kerja. Kalau saudara sudah berdedikasi, kalau saudara sudah punya impian berdikari, saudara akan sampai level ini. Saudara bekerja sebagai saksi, saudara bisa apa? Unjuk kerja. Ya, keahlian saudara, produk saudara. Saudara nggak malu untuk apa? Jual. Benar gak saudara? Karena layak dijual. Itu hasil kerja saya, hasil karya saya. Jadi ketika saudara mulai bekerja dengan keahlian saudara. Saudara sedang unjuk kerja. Dan itu untuk apa saudara? Itu menunjukkan kehormatan saudara. Saudara orang yang produktif. Saudara orang yang berbuah. Saudara orang yang menghasilkan. Kalau saudara pegawai, saudara membeli nilai tambah sama perusahaan. Amin. Kalau saudara pengusaha, saudara memberi nilai tambah kepada konsumen. Itu sebabnya mereka mau beli. Bahkan kalau ada pesaing yang lain, kenapa mau beli produk saudara? Karena saudara unjuk kerjanya beda sama lain. Mungkin produknya sama. Saudara kemas sendiri. Misalnya kayak pedagang aja. Beli di pasar, renteng-rentengin. Kalau orang lain rentengin biasa, saudara tampil cap, tag, dikasih logo. Wah, logo yang menarik, ya kan? Produknya sama, renteng-rentengannya sama. Saudara buat Instagramnya, saudara buat iklannya, ada ceritanya. Orang mau beli mana? Yang polosan atau yang ada stikernya, ada iklannya? Itu unjuk kerja. Bukan saudara yang bikin produknya. Saudara cuma menambahkan nilai. Amin. Katakan bersama saya, semua kita, 1, 2, 3. Saya adalah seorang demonstran. Bukan pengunjuk rasa, tapi pengunjuk kerja. Amin. Saya mau saudara daripada protes, tunjukkan kinerja saudara. Anak-anak yang masih suka protes sama orang tua, unjuk kerja aja, jangan unjuk rasa. Saudara yang mesti protes sama atasan saudara, unjuk kerja aja. Yuk kita lihat ayatnya. Amsal, ayat yang terakhir ini. Amsal 22 ayat 29. Oh saudara sudah sering dengar ayat ini. Amsal 22 ayat 29, 1, 2, 3.
Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sekali lagi, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang cakap kerjanya pasti berdedikasi. Amin. Dia punya impian, dia akan berdikari. Kalau dia kerja udah sampai level unjuk kerja, dia bangga, dia nggak sembunyiin. Kalau kerja saudara asal-asalan mana mau ditunjukin. Bener gak? Disembunyiin. Apalagi kalau kerja nggak bener. Apalagi kalau korupsi, nggak ada yang bangga. Bapak Ibu hari ini saya akan umumkan hasil korupsi saya. Enggak. Orang yang korupsi semakin menyembunyikan diri. Amin. Saya berdoa pikiran saudara dibaharui pagi hari ini. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan bilang terlalu tua, jangan bilang gak punya modal. Saudara sedang mengecilkan Tuhan. Tuhan saudara besar. Dan saudara berkata, engkau pahlawan gagah perkasa. Engkau pekerja, pengunjuk kerja. Engkau pengusaha baru pagi hari ini. Bagi seorang pekerja atau seorang profesional, kerja sama orang lain istilahnya. Mulai dari pekerja mulai dari pegawai sampai dia jadi profesional. Kerjanya luar biasa. Itu ada tiga tipe di mata majikan. Pekerja ini adalah pekerja kepercayaan. Contohnya Yusuf, ya. Saking ahli dia kerja, akhirnya jadi kepercayaan Tuhan. Atau saudara pekerja, ya pekerja biasa-biasa. Saya sebut pekerja kebiasaan. Kemana? Biasa kerja. Kemana? Biasa masuk kantor. Kemana? Biasa masuk pabrik. Sekarang ubah. Aku bekerja karena aku percaya. Amin. Aku percaya gitu. Amin. Jadi jangan cuma bilang biasa. Mau kemana? Aku sedang lakukan percayaku. Aku mau bekerja. Yang lebih parah bukan pekerja kepercayaan. Bukan pekerja kebiasaan. Pekerja kecurigaan. Lihat kamu, bos langsung hati-hati. Si borokokok. Si tukang protes. Dia pasti akan tutupin ilmunya, saudara. Dia pasti akan tutupin bonusnya, saudara. Saudara ada di mana? Kalau saudara pekerja hari ini. Kalau mungkin saudara masih pekerja. Saudara pekerja kepercayaan. Enggak ada bos, pasti saudara kerja sungguh-sungguh. Atau saudara seperti pekerja yang biasa-biasa. Ya. Jadi punya istilah di antara pekerja. Kucing berlari, tikus-tikus berpesta. Gitu loh kan. Itu saudara masuk pekerja kebiasaan atau pekerja kecurigaan. Saudara sendiri yang menjawab. Saya sedang memberi tantangan. Karena firman Tuhan selalu memberi tantangan. Hari ini kuperhadapkan kepadamu. Hidup atau kematian. Berkat atau kutuk. Mungkin kalau terlalu jelas buat saudara, terlalu menyinggung saudara. Puji Tuhan. Berarti firman Tuhan ini pedang. Bukan hanya buat saudara, tentu buat saya juga. Untuk mengubah kinerja saya. Namun kalau saudara, tadi pekerja, saudara pengusaha. Saya nggak kerja sama orang lain, saya berusaha sendiri. Nah saya berharap lebih banyak nih yang muncul jadi pengusaha di tempat ini. Di sini dikatakan di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Orang yang cakap bekerja tuh di hadapan raja-raja. Ingat moto. Pembeli adalah, 1, 2, 3. Pembeli adalah, sekali lagi. Pembeli adalah raja. Ingat,
Saudara memperlakukan mereka raja enggak? Satu ketika mereka akan menjadi raja buat saudara. Artinya apa? Mereka datang dengan bantuan mereka. Mereka datang dengan berkat mereka. Saya pengen saudara terus melayani mereka. Anggap mereka benar-benar raja. Sehingga mereka jadi apa saudara? Pembeli saudara. Tapi jangan puas kalau cuma pembeli. Pembeli itu sekali-kali. Ketika saudara treat mereka, layani mereka. Dari pembeli jadi pelanggan. Balik lagi. Kenapa? Selamat pagi om, selamat pagi tante. Apa kabar hari ini? Gitu loh. Wah keluarganya ya. Ditatap kayak gitu. Waduh, langsung ada barang baru apa? Tadi padahal cuma pengen belajar satu barang gitu loh. Karena keramahan saudara gitu loh. Apapun pekerjaan saudara. Jadi pelanggan saudara. Tapi kalau saudara perlakukan pelanggan saudara seperti raja. Mereka akan jadi klien. Apa itu klien? Bukan sekedar pelanggan saudara. Mereka akan lihat bisnis saudara punya peluang apa. Mereka bilang bisa kerja sama apa kita. Ini perusahaan bagus nih. Gua ada uang dingin. Gitu. Udah lihat. Yang kecil bisa jadi besar. Haleluya. Tuhan menolong kita untuk hidup terhormat. Sebelum kita sampai di surga, tujuan kita surga. Selama kita ada di dunia ini, kita yang sudah diselamatkan. Tugas kita, 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Amin. Menyatakan surga di bumi. Lewat pribadi saudara. Lewat keluarga saudara. Lewat bisnis saudara. Lewat profesi saudara. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya ada terobosan pagi hari ini. Amin. Dimulai dari hati saudara. Dimulai dengan pikiran saudara yang dibaharui. Saya percaya emosi saudara mulai bangkit. Saya akan jadi orang yang berdedikasi. Saya mulai punya impian berdikari. Saya mulai akan berdemonstrasi unjuk kerja saya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan sedang membuat jalan buat saudara pagi hari ini. Haleluya. Ini kan sebuah pujian pagi hari ini. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Mari mulai bayangkan kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan jadi. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang baik. Amin. Kehendaknya saudara diberkati. Amin. Kehendaknya saudara harmonis. Kehendaknya saudara berbahagia. Ya, amin. Kehendaknya saudara berdampak. Haleluya. Bayangkan hal itu. Jangan pikirkan dulu caranya. Tangkap dulu isi hati Tuhan. Tangkap dulu pagi hari ini. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ada cerita yang selalu diulang oleh ibu saya. Untuk saya coba belajar mimpi lebih besar. Waktu itu mama papa di kampung. Mereka tidak tamat SMA, SMP bahkan. Sedangkan duduk, tiba-tiba ibu saya colek papa saya. Marten. Coba kamu ada di depan situ ya. Di depan situ ngapain? Coba kamu khotbah kayak gitu ya. Cerita ini membuat saya merinding. Mereka tidak lulus SMA. Mereka sudah almarhum. Tapi mereka bisa merintis sidang ini. Ketika ada jemaat yang sarjana, mereka lipat lutut. Siapa kami? Dan jawabnya bukan siapa kami. Tapi jawabnya siapa Tuhan kita. Amen. Kalau pagi hari ini saudara masih merasa siapa saya? Gak peduli. Kalau saudara berkata apa yang saya akan hadapi betapa besar? Gak peduli. Yang paling penting pagi hari ini. Siapa Tuhan menurut saudara? Siapa Tuhan yang saudara alami? Amin. Sekali lagi bawa impian saudara. Jangan kecilkan impian. Jangan kecilkan visi yang dari Tuhan. Jangan kecilkan janji yang dari Tuhan. Jangan kecilkan. Yang perlu saudara adalah perbesar iman saudara. Perbesar pengenalan saudara sama Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, bawa impian saudara. Saudara katakan, Tuhan aku mau berdedikasi. Aku mau berdikari. Bahkan aku mau berdemonstrasi ketika menunjukkan unjuk kerjaku. Tuhan membuat sesuatu yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Angkat tangan saudara. Yang telah berjanji Bawa impian saudara. dan Bawa kerinduan saudara kepada Tuhan. menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan Darimu. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan kita. Bawa impian kita, bawa kerinduan kita, Amen. bawa Haleluya. cita-cita kita. Haleluya. Haleluya. Kami membawa impian Haleluya, kami Lord Jesus. yang dari Engkau. Kami membawa visi kami yang dari Engkau. Kami membawa janji-janji-Mu yang sangat besar, sangat luar biasa. Oh, kami berkata siapa kami? Begitu besar yang kami hadapi. Tapi kami mau percaya ada Allah yang besar. Ada Allah yang sangat besar. Dan Allah yang sangat besar itu sangat baik. Sangat baik.
sangat berkuasa. Itu sebabnya kami bangkitkan iman kami untuk percaya. Untuk percaya, untuk percaya. Janjimu akan digenapi. Janjimu akan digenapi. Itu sebabnya aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat itu terjadi. Hanya Tuhan yang membuat aku bisa melakukannya. Hanya Tuhan yang membuat aku bisa mencapainya. Aku klaim berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terus ingatkan impian, visi, janjimu kepada semua jemaatmu. Dan lebih dari semua itu, kami mau lakukan itu supaya kerajaanmu datang. Kehendakmu nyata di bumi ini. Banyak mata melihat sehingga orang akan memuliakan Tuhan. Dari hidup kami yang terhormat, orang akan mengenal Tuhan. Kami dedikasikan hidup kami. Kami dedikasikan pekerjaan kami. Kami dedikasikan bisnis kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu. Biar namamu terus dimuliakan. Dan jemaat Tuhan tadakan kedua belah tanganmu sekarang. Sebelum pulang, terima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa. Kasih yang rela mengorbankan anak tunggalnya. Supaya engkau dan saya menjadi anak-anak Allah yang kekasih. Terima kasih karunia dari Yesus Kristus. Yaitu yang berikan kau kemauan, kemampuan. Untuk menggenapi semua janji Tuhan dalam hidupmu. Terima persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus. Membawa engkau kepada segala kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh keberadaanmu. Ingat engkau dipanggil jadi kepala bukan ekor. Supaya engkau hidup terhormat. Engkau naik bukan turun. Untuk menyatakan hidup terhormat. Bahkan engkau dan saya dipanggil untuk membangun kota di atas bukit. Sebabnya jadilah garam dan terang dunia. Terima berkat dan pengutusan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang mau hidup terhormat katakan. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Mari sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Katakan